Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Kita lanjutkan lagi kajian-kajiannya seperti hari-hari yang lalu. Kita akan lanjutkan. Begini, banyak dari teman-teman Kristen yang sepertinya belum paham atau belum tahu bagaimana Islam memandang sebuah konteks yang disebut dengan perang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih sering bertanya bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Jadi antara problematika pertama dan problematika kedua itu saling terkait. Menurut aku sih wajar, namanya tidak tahu sedang bertanya, itu wajar. Jangankan kau yang Kristen, yang Islam saja pun belum tentu tahu bagaimana din ini, Islam ini memandang sebuah peristiwa atau sebuah peperangan yang itu memang dari dulu sudah terjadi sebelum ada negara-negara seperti modern sekarang ini. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku lagi pakai kaos baru ini. Antara aku dan kopi hitam. Dikirim oleh seorang soleha dari Bogor. Atur nuwun Mbak, sudah aku pakai kaosnya. Semoga jadi amal soleh atasmu. Nggak tahu, sepertinya alumni IPB. IPB itu Bogor ya, pertanian ya, kalau nggak salah. Kalau aku kan kuliahnya dulu di luar negeri. Aku nggak mau kuliah dalam negeri gitu. Kalau IPB itu kan kampus negeri ya, Institut Pertanian Bogor. Kalau aku ITN, Institut Teknologi Nasional Malang. Nah, itu di luar negeri tuh. Maksudnya swasta, bukan negeri. jadi aku kuliah di luar negeri. Itu maksudnya ya. Makanya kalau dalam ngomong didengerin gitu loh, supaya kau ngerti. Sorry, supaya gak terlalu serius. Oke, ngomong tentang perang, aku jadi ingat peristiwa beberapa 10 tahun lalu lebih lah, kalau 10 tahun ya. Sekarang presidennya sudah ganti. Aku nggak tahu pada waktu itu beliau ada masa dalam pemerintahan presiden siapa, aku lupa gitu ya. Jadi jelasnya begini. Aku ini kan aktif di lembaga dakwah yang bernama Forum Arimatea ya, yang itu ada di cabang-cabangnya di Nusantara ini ya. Aceh, Kalimantan, Makassar, Bali, Jogja. Untuk saat ini pusatnya Malang gitu ya. Jadi aku mewakili Forum Arimatea Malang yang dapat undangan untuk katakanlah sebuah diskusi gitu ya di salah satu hotel. Yang narasumbernya pada waktu itu banyak narasumbernya itu, karena 3 hari jadi kita dijamu, dikasih tidur di hotel ya, karena kita tamu ya gratis tentunya. Kalau enggak, uang dari mana tidur di hotel? Orang tidur di atas beca aja sama nikmatnya. Orang itu kalau sudah tidur plek, mau di hotel yang 1 malam. Aku pernah diundang tamu itu, kemudian beliaunya ada perlu terkait dengan anaknya atau putranya yang sedang dalam tanda kutip perlu di apa ya,
dikuatkan lah ya tentang akidahnya itu. Beliaunya tidur di hotel dengan tarif 1 malam itu tarif termurah loh ya. Aku lihat press listnya. Karena aku dulu kan orang hotel, jadi aku ngerti. Press listnya itu 3.800.000 1 malam. Itu kelas paling ekonomi. Bayangkan 3.800.000. Bagiku 1 bulan 1 juta aja itu sudah bisa untuk makan untuk ini. Itu hanya tidur tok. Jadi malam tidur besok keluar. Itu 3.800.000. Nah, orang yang tidur di hotel dengan kelas itu pun kalau dia ambil yang murah, kalau ambil yang mahal itu yang paling murah, paling ekonomis. 3 juta. Orang yang taruhlah dia tidur yang 3.800.000, dia tidur sama orang yang tidur di atas beca. Kalau sudah tidur itu nanti sama. Enggak mungkin dia dalam tidurnya itu, oh ini 3.800.000, oh ini di atas beca. Enggak. Tapi alhamdulillah kepada sang bapak, karena dia sangat, biasanya orang kalau sudah punya jabatan, kalau sudah secara materi terpenuhi, jarang yang peduli terhadap akidah anaknya. Tapi sang bapak ini, dia pejabat ya, dari Jakarta, dari ke Batu, telepon aku, ketemu, kita diskusi. Sangat peduli. Di situ yang membuat aku juga semangat untuk membantu. Ya, salah satu kerangka kerja Arimatea itu begitu. Ya, kita secara akademik kita diskusi di kampus, secara kerja lapangan kita menangani kasus-kasus akidah seperti itu. Jadi ketika bapak itu minta bantuan kita dan bapak itu bersemangat tentang akidah anaknya, kita juga bersemangat membantu. Karena jarang loh orang kalau sudah jabatannya kokoh, ekonominya mampu, nggak peduli sama akidah anaknya. Kamu mau ke kanan, ke kiri itu terserah. Tapi bapak satu ini sangat peduli. Dan alhamdulillah bisa artinya terselamatkan. Oke, ketika Arimatea diundang, kita sempat ngobrol kemana-mana tadi ya. Ketika Arimatea diundang dan aku mewakili Arimatea, pada waktu itu giliran narasumbernya Bapak Profesor Kiai Haji Tolha Hasan. Tolha Hasan itu zaman presiden siapa ya? Lupa aku. Kita diskusi tentang salah satu tentang perang gitu ya. Ya biasalah dalam diskusi ada yang kita sepakati, ada yang tidak, itu biasa. Makanya jangan terlalu alergi dengan diskusi. Biasa diskusi itu ya. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya dinikmati saja perbedaan itu. Mungkin hari ini nggak ketemu, besok kita ketemu. Nggak ada masalah. Jadi orang-orang yang nalarnya berkembang, itu diskusi itu sesuatu yang bukan biasa, ya kebutuhan justru gitu ya. Oke, sekarang aku akan jelaskan tentang perang dalam Islam, judul kita ya. Perang dalam Islam. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh penanya, yaitu teman dari Kristen, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang lewat peperangan? Kalau aku simpulkan kan seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana perang dalam Islam itu, atau bagaimana Islam itu mensikapi sebuah suasana yang sama-sama tidak diinginkan. Itu adalah yang namanya perang. Perang ini tidak bisa, ini peristiwa panjang, ini tidak bisa kita cuplik hanya satu bagian lalu kita simpulkan. Misalkan sebuah episode itu ada 5 km, kita hanya melihat katakanlah 100 meter lalu kita simpulkan, itu pasti meleset. Meleset gitu. Seperti aku kemarin aku bilang bahwa aku salah gitu ya, ketika semua data-data yang aku baca ya, bahwa tulisan-tulisan perjanjian baru itu dalam edisi Yunaninya itu berdasarkan huruf-huruf besar semua, meskipun ada yang huruf kecil, semalam aku jelaskan itu. Terus aku simpulkan bahwa Yunani tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, huruf besar semua. Ya kalau tidak ada huruf besar ya tidak ada huruf kecil ya. Maksudnya satu huruf. Seperti Semitic, Aramaik dan Arabiun itu satu huruf. Nggak ada besar, nggak ada kecil ya begitu. Lain dengan Latin gitu. Dan alhamdulillah ada
saudara kita, viewer yang kebetulan beliaunya dosen, yang harus kita hormati juga atas kesediaannya memberikan kritik, bahwa di dalam huruf Yunani itu ternyata ada huruf besar, otomatis ada huruf kecil gitu ya. Kemarin sudah aku jelaskan. Nah, begitu juga sekarang. Contohnya begini, kita jangan terlalu gegabah memandang tentang apa yang terjadi di Palestina sekarang. Itu antara Arab Israel, ya. Itu sebetulnya peperangannya itu yang mendahului itu yang mana, gitu loh. Karena sejarah itu teramat panjang. Sejak aku masih kecil, sejak bapak-bapakku masih ganteng, anakku masih ayu, masih muda, itu sudah perang, gitu loh. Nah, jadi itu cerita panjang yang tidak bisa dengan mudah, oh ini yang mendahului perangan, ini yang jadi biang kerok. Enggak semudah itu. Apalagi di situ ada unsur teologisnya, seperti aku bilang, itu tidak bisa karena berdasarkan pengalaman yang ada, tidak bisa. Buktinya sampai sekarang tidak damai-damai. Salah satu pintu damai, kembalikan ke ranah teologis, ya. Sudahlah, toh Arab mengarah bapaknya nanti ke Abraham lewat Ismail. Toh Israel mengarah nanti bapaknya ya ke Abraham lewat Ishak. Kan bersaudara. Ya sudah ditempati bareng-bareng saling damai. Itu yang sangat memungkinkan. Maka benar dulu yang pernah digagas oleh teman-teman di Israel sana, ya, tapi nggak tahu karena itu juga sepertinya mentah lagi karena banyak kepentingan politik negara-negara lain, jadi kacau gitu ya. Lewat sebuah slogan Bnei Ab Ehad, dari bibit yang satu, ya itu siapa? Bapak Abraham gitu. Oke, sekarang Islam perang, oke. Islam perang. Justru seseorang ketika perang itu dalam Islam dilarang mundur. Kecuali sebagai siasah. Tidak boleh. Ketika maju di depan pintu gerbang peperangan, kita harus tarung. Gitu loh. Nggak boleh lari dari medan perang itu nggak boleh. Kecuali lari untuk siasah. Di dalam peperangan itu ada siasah. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun yang namanya perang, itu pilihannya hanya dua. Kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Ya itu. Dari sampai dulu sampai nanti kiamat, yang namanya perang itu ya pilihannya dua. Kamu membunuh atau dibunuh. Ya kalau nggak mau dibunuh, nggak mau membunuh, ya jangan perang. Gitu loh. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita cari bagaimana sebetulnya informasi dari Al-Quran. Aku selalu berpusat ke Al-Quran doh ya. Aku nggak berani keluar dari sini. Aku nggak berani keluar dari kitab suci ya. Masalah nanti aku punya pendapat, oke. Tapi pendapat itu harus disandarkan kepada kitab suci. Sekarang kita mau tahu bagaimana Islam itu memotret sebuah peperangan. Ya. Oke. Nih. Supaya kalian juga bisa tahu, langsung saja ya, aku rujuk ayat-ayatnya. Ini berurutan kok, ini gampang carinya. Quran surat Al-Baqarah, ya, surat 2, dimulai ayat 190. Ya, aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lihat narasinya. Orang-orang yang memerangi kamu, memerangi kamu, memerangi kamu. Jadi peperangan dalam Islam itu konteksnya dia defensif.
konteks perang dalam Islam itu defensif. Gini ya tulisannya, pakai F atau pakai tolong kalau salah dibenerin. Begini, tidak ofensif. Ya, bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam hadisnya menjelaskan, kita itu dilarang, kita punya sebatang kayu itu kita sandarkan ke rumah tetangga, itu dilarang loh. Sampai sebegitunya Islam menghormati hak-hak orang lain. Dilarang. Tidak boleh. Sampai sesederhana itu dilarang. Gitu loh. Makanya sebetulnya kalau terjemahan Assalamualaikum itu ya secara mainstream, secara umum ya seperti yang kalian tahu lah ya. Tetapi kalau aku menerjemahkan Assalamualaikum itu keluar dari mainstream, itu artinya bahwa aku, mulutku, tanganku, kakiku, segala macamku itu tidak menjadi ancaman bagi hartamu, nyawamu, harga dirimu, nama baikmu, apa-apamu semua. Artinya bahwa aku akan menjadi damai untukmu. Gitu loh. Itu Assalamualaikum tuh begitu. Ya? Paham di sini? Jadi kalau seseorang sudah mengatakan Assalamualaikum, dia akan menjaga dirinya itu tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Bahkan sebaliknya, dia akan memberikan sebuah kedamaian bagi yang lain. Paham? Begitu juga perang di sini ya. Bahwa dalam Islam itu defensif karena apa? Memerangi kamu. Ya. Aku baca lagi. Dan perangilah, jadi kita disuruh memerangi. Siapa yang diperangi? Orang yang memerangi kamu. Lah kalau dia tidak memerangi kamu, ya jangan. Paham di sini? Ya. Nanti kok sudah setengah jam kasih tahu Le ya. Mungkin ini agak panjang 2 session nanti ya. Kok sudah 28 menit. Biar nanti om-om, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu biar borongan beli kuota lah untuk lihat videonya. Kita sama-sama lah. Aku juga habis banyak ngunggah video ini. Tuh, alhamdulillah ada yang bantu. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sudah bantu ya kajian ini. Aku ucapkan terima kasih karena semua kita saling membantu apa yang bisa kita berikan lah. Aku bisanya memberikan ilmu ya ilmu. Secara finansial tidak bisa, yang punya finansial monggo. Jadi teman-teman, mas-mas, mbak-mbak lainnya, kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah membantu secara finansial. Karena aku ngunggah ini juga itu butuh banyak, apalagi untuk ngunggah itu harus yang kecepatannya tinggi. Kalau yang kecepatannya rendah, itu tidak jalan dia. Kalau hanya untuk nyetel video bisa, tapi ngunggah video tidak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian juga habis banyak, aku juga habis banyak. Lah itulah namanya pengorbanan untuk ilmu ya. Ya untungnya aku dibantu oleh saudara-saudara kita sehingga kajian ini tetap bisa kita nikmati. Kalau nggak dibantu mungkin ya sebulan sekali belum tentu aku bisa unggah ya. Atau cari nunutan nunutan wifi dulu. Oke, kita kembali fokus. Nanti kasih tahu ya kalau sudah kasih kode gini ya. Jadi, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau dia tidak memerangi, ya jangan. Itu pun masih ada aturannya. Lihat, janganlah kamu melampaui batas. Tidak boleh. Perang melampaui batas itu tidak boleh. Main babat semua nggak boleh. Di hadisnya itu jelas. Tapi terlalu panjang kalau aku sertakan hadisnya. Ya, orang tua, anak-anak, perempuan itu harus dilindungi. Rumah ibadah itu dilindungi. Tempat di mana Tuhan disembah, meskipun Tuhan kita beda-beda, itu dilindungi. Coba. Ada agama lain seperti ini? Bukan sebuah kesombongan, tidak. Aku tetap menghormati apapun agamamu. Tapi tugasku menjelaskan bahwa begini loh pandangan Islam terhadap perang itu begini. Ya, oke, aku lanjutkan bahwa Islam itu tidak boleh jadi pengecut.
Kalau istilah Jakartanya, lu jual gue beli. Ya. Istilah Jakartanya kan gitu, lu jual gue beli. Ya. Lu lelang gue borong. Gitu ya. Lihat ini. Sekarang kita ke 191. Ini 190 ya. Dan ini tadi yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nggak boleh. Jadi ya dalam batas-batas tertentu sebagai kita menyerang mereka sebagaimana mereka menyerang kita. Gitulah batasannya. Nih. Sekarang yang 191. 191. Ya. Ini tadi ayat yang 190, sekarang 191. Apa katanya? Dan bunuhlah mereka, ya, di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, ya. Dan dalam kurung fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Karena kalau orang dibunuh setelah itu habis, mampu, sudah selesai. Tapi kalau fitnah itu akan menyebar berita, akan bisa menimbulkan pembunuhan yang lain. Makanya disebut fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan itu. Ini asalnya, ya. Jadi kalau kamu perang dengan pedang itu kamu tebas, jebret sekali bunuh selesai. Tapi kalau pisau fitnah ini bisa membunuh berkali-kali, bahkan terus dari generasi ke generasi, gitu. Itu maksudnya, ya. Oke, maka hindarilah fitnah, ngomong yang baik-baik aja. Oke. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tidak boleh, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, ya. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, ya, jika mereka memerangi kamu dalam kurung tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Oke. 192, 191 itu ya. Cukup jelas ya di situ. Maka kita diperintahkan untuk membunuh mereka yang mau membunuh kita, memerangi kita, ya. Sekarang 192. Kemudian jika mereka, kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu dalam kurung, maka sesungguhnya Allah pengampun lagi penyayang. Ini di sini, ya. Di sini kita suruh bunuh. Kita disuruh bunuh. Kurang ke bawah. Di sini kita suruh bunuh. Bunuhlah, ya. Tetapi kalau mereka berhenti di sini di 192, ya, kita disuruh berhenti juga. Nggak boleh terus bunuh, nggak boleh. Ya. Nih. Ya. Jadi kalau mereka berhenti, kita berhenti. Oke, sekarang 193. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Sampai tidak ada fitnah lagi. Kita suruh merangi sampai tidak. Sebab kalau nggak dituntaskan itu nanti bikin fitnah lagi, bikin kekacauan lagi. Gitu loh, ya. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Subhanallah. Perhatikan, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi. Bayangkan. Clear kan? Jadi kalau mereka berhenti, ya kita berhenti. 192, 193. Ditegaskan lagi di 193. Berhenti. Nih. Ya. Jadi tidak boleh perang itu ngawur. Tanpa peri kemanusiaan. Oke, aku lanjutkan. Ya. Bulan haram, dengan bulan haram dalam kurung, ya. Apa? Tanda ada angkanya itu, nanti ada penjelasannya.
Maksudnya begini, bulan haram dan bulan haram itu begini. Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang. Jadi dulu ada bulan-bulan yang tidak boleh berperang, ya. Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Membalas serangan, bukan menyerang, ya. Maka begini, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, misalkan ada kesepakatan, ya. Misalkan kita berperang ini, terus ada, kalau sekarang itu namanya apa ya? Kalau bahasa kerennya sekarang, kesepakatan itu seperti Korea Utara, Korea Selatan dulu, ada kesepakatan, sebetulnya aku ulangi lagi, mereka itu sebetulnya belum berhenti perang, tapi status quo gitu loh. Sebetulnya masih dalam suasana perang mereka sekarang. Cuman sudah pada capeknya, wis menang, wis udah nggak perang seperti sekarang gitu. Jadi kalau perang, wis dijarno dewe, kesel dewe, ku mandek dewe gitu. Tadi statusnya mereka sebetulnya masih dalam suasana perang, cuman status quo. Apa itu dalam istilah peperangan ada, aku lupa. Sama seperti ini. Misalnya kita ada perjanjian istirahat perang dulu, itu harus dihormati. Maka disebut gini, bulan haram dan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati. Nah, maksudnya itu misalkan ada kesepakatan kita istirahat dulu perang gitu ya. Berlaku hukum kisos. Kisos itu ya seperti di Torah Musa itu ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau aku tambah leher ganti leher, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Ini seimbang, ya, seimbang. Dan hukum kisos itu sejak zaman Musa sampai sekarang masih terabadikan. Yaitu hak Allah. Mana hukum yang akan ditarik tidak berlaku lagi, mana hukum yang tetap berlaku lagi. Itu hak Allah, karena ini aturan Allah. Oke. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ya. Seimbang, 194. 194. Seimbang. Seimbang, tidak boleh melebihi. Seimbang, tidak boleh melebihi. Ya, aku ulangi lagi. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Tuh, aku tidak tambahi, tidak kurangi, tuh pesan dalam Al-Quran. Ya, salah satu inti yang perlu aku sampaikan, bahwa peperangan itu kalau kita lihat mana asap mana api, itu dalam konteksnya sekarang bahasanya ada yang defensif, ada yang ofensif. Dan Islam itu defensif, dia bertahan, tidak menyerang. Bertahan pun itu ada aturan main seimbang. Kalau dia berhenti, ya sudah kita berhenti. Tapi kita tidak boleh lari dari peperangan, bunuh mereka yang memerangi kita. Ya, memerangi kamu, kalau dia memerangi kamu, boleh kamu perangi, tapi jangan melampaui batas. Bunuh dia. Tapi kalau dia berhenti, sama-sama berhenti. Balasan yang kita berikan dalam peperangan itu seimbang, tidak boleh melebihi, nggak boleh ngawur, gitulah. Itulah aturan-aturan Islam dalam memandang sebuah konteks perang. Semoga ini bisa dipahami dan tidak menjadi sesuatu yang kalian salah dalam melihatnya ya. Satu, aku ulangi lagi, konteksnya itu kita defensif. Apakah nanti dalam perang ini sebagai sebuah instrumen untuk memaksakan agama, kita bisa lihat nanti di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.